Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kobisasi TV. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai sebagai anggota rumah tangga, dalam menghadapi bocor. Ini bocor menjadi hal yang sering dijumpai atau dirasakan oleh oleh semua orang yang berumah tangga, terutama orang yang baru merasakan bagaimana mengelola rumah ya. Nah, kadang kita panik kalau bocor ya, panik, kemudian cepat-cepat memanggil tukang dan sebagainya ya. Sebetulnya kita bisa lakukan sendiri ya, terutama di saat ini yang semua karyawan dirumahkan karena corona ya. Kita bisa lakukan semuanya sendiri. Oke, jangan lama-lama. Kita bahas dulu apa yang perlu dilakukan ketika bocor ya. Jangan lupa like dulu, subscribe, like and share videonya supaya lebih semangat lagi. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus lihat situasi dulu, cuacanya mendukung atau tidak ya. Cuacanya cerah, boleh dilakukan, tapi kalau udah mendung itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti yang akan kita lakukan itu mengecat ya. Nah, catnya tidak akan kering dan jadi masalah, luntur dan sebagainya, dan tidak it doesn't work gitu, tidak berfungsi ya. Nah, oke. Kalian bisa lakukan di pagi hari ya, ketika cuaca cerah seperti saat ini. Cuaca cukup cerah ya. Nah, saya di belakang rumah dan akan naik sini. Dan kita lihat dulu bahan apa saja yang kita butuhkan, bahannya ya. Untuk yang pertama yang kita butuhkan adalah non-drop. Nah, karena ada yang 1 kilo, ada yang 4 kilo. Waduh, ada teman nih datang nih. Nah, ini Mr. Rodi nih. Oke, mau bantu katanya. Oke. Nah, non-drop yang pertama ini saya pilih yang 1 kilo ya, non-drop yang 1 kilo, karena memang bocornya nggak banyak. Kecuali kalau banyak kalian pengen lebih aman. Nah, dinding-dinding seperti ini bisa langsung di non-drop. Tapi kalau memang bocornya dari atap, kita ya sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, ini kedap air dan tahan panas. Non-drop ini teman-teman pasti udah tahu ya. Ini warnanya abu ya, warnanya abu. Kemudian bisa langsung dicampur dengan air 20 ml ya. Coba. Oh, 20%, sorry. 20% dari 1 kilo ini. Nah, kalian bisa campur. Nah, ini dia airnya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, supaya lebih pekat. Jadi nanti atur aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang dia terlalu lebar belahannya ya, retaknya, itu bisa pakai, nggak usah dicampur. Tapi kalau sedikit-sedikit gitu boleh dicampur. Waduh, udah naik. Jangan nginjek genteng dulu ya. Siap. Nah, ini bukan lemon water. Waduh, iklan dong. Nah, ini buat nyampur. Nanti buat nyampur ke sini ya. Ini air biasa. Oke. Ini nanti buat nyampurnya. Nah, yang kedua, kita tentu perlu koas. Ini buat bersihin retakannya ini ya. Nah, ini gunting buat apa? Buat ngegunting ini. Ini namanya kain kasa atau kain kain serat gitu ya. Nah, kalau kain serat tuh ada yang seratnya kasar, ada yang lembut kayak gini. Nah, kalau yang lembut gini sekitar harganya ini 3 meter ya. Masing-masing 1 meter kali 20 cm sih. Ada 3 lembar, jadi 3 meter. Nah, ini bisa dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini motongnya. Nah, ini kan panjang nih. Nah, panjang gitu ya, motongnya jangan pakai penggaris kemudian dipotong satu-satu, jangan. Tapi teman-teman tinggal lipat aja, kemudian gunting deh gitu. Ya, gunting kayak gini. Nanti hasilnya ada yang segini, ada yang udah panjang, udah lebar sesuai dengan kebutuhan. Kalau cuman nambal yang bagian-bagian tipis atau itu bagian retak-retak kecil nih, pakai yang lebih tipis. Tapi kalau yang gede kayak sambungan-sambungan genting ya pakai gini nih. Atau bisa jadi segini ya. Nah, bagaimana cara penggunaan ini nanti kita lihat di atas ya.
Oke, yuk kita ke atas. Sampai juga teman-teman. Nah itu lihat ya gentengnya. Nah di situ, di bagian situ ada garis-garis apa lapisan genting. Jadi awalnya ini genting ini, jadi tipe genting ini nggak bisa kemiringannya nggak bisa segini, harus curam banget. Nah kalau nggak curam dia hanya si airnya ngebalik gitu atau gimana ya. Nah ini sebetulnya di bawah ini ada alderon ya. Nah karena dudukannya awalnya itu konsepnya buat genting, tapi genting terlalu datar, hanya pakai alderon genting. Tapi tetap tuh sambungan-sambungan itu banyak yang retak. Nah kita akan tambal yang retak-retaknya, bukan retak sih, sambungan-sambungannya itu tuh harus ditutup. Kalau nggak ditutup dia airnya rembes kemudian banjir ke bawah. Ya, baik teman-teman, kita langsung ke sana, kita racik dulu. Yuk. Wah, kencang juga ya. Pause dulu aja, pause. Udah mulai ya? Udah. Coba skin dulu, jangan banyak waktu. Oke, kita campur air dulu dikit. Aduk ya. Oh, nanti hasilnya akan jadi gitu. Yang agak deket deh. Nah, jadi hasilnya gitu ya, teman-teman, bagus. Nah, yang kita siapin gunting ya, gunting sama koas, itu yang kita siapin, gunting sama koas, gunting buat motong ini. Nah, kita bawa ke sana. Yuk, yuk. Sini. Terus jangan gitu. Sini. Nah ini contohnya ya. Ini sih aman sebetulnya, di bawahnya udah ada iron. Tapi kalau buat ini nih, sini. Di sini ya. Pertama kita harus lapisin dulu. Contoh yang ini. Kita lapisin dulu. Lapis ya. Gitu. Apa sampai sini aja nih. Set. Tuh. Nah, kalau udah kita pasang seratnya. Nah, ini. Seratnya secukupnya ya. Gunting mana gunting? Ada gunting. Set. Nah, kita pasang sini seratnya. Set. Kayak gitu ya. Nah, udah gini, lapis lagi. Ya. Nah, bener rata gitu ya.
Ini enak tadi. Nah kayak gitu. Ya, biar rata. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, nanti jadinya jadi gini nih. Jadi gini nantinya. Kalau udah selesai nanti jadi gini. Kalau udah selesai rapi ya. Nah, lakukan semua. Oke teman-teman, lihat sini. Pokoknya jangan panik. Ini kan kita lagi corona ya. Kita bisa lakukan semuanya di rumah. Kalau kita ya ada genteng bocor, kemudian apalagi ya, air nggak nyala, mau pasang otomatis air dan sebagainya, itu bisa lakukan sendiri. Kalau nggak tahu, buka-buka YouTube deh, di YouTube banyak caranya. Nah ya, kalau kamu memang mau lakukan sendiri, tapi kalau punya uang nyuruh orang nggak apa-apa sih ya. Pokoknya intinya do it by yourself. Thank you, semoga manfaat. Like and subscribe.